Haleluya, amin. Mari saudara, kita ikuti dan kita lanjutkan dengan apa yang akan kita lihat dari kebenaran firman Tuhan ini. Saya akan awali saudara-saudara kali ini dengan satu cerita yang menarik sekali karena saya dapatkan ini dengan satu pemikiran di mana sudah tentu saja diterangi dari kebenaran firman Tuhan, saudara-saudara. Nah, saudara, saya ingin saudara bersama dengan saya membayangkan kita melihat beberapa orang sedang ada di dalam perjalanan atau di jalan raya gitu, dan mereka masuk ke dalam rumah saudara-saudara. Mereka pakai baju hitam ya, begitu, baju gelap ya saudara-saudara, mungkin nggak hitam tapi gelap lah gitu ya. Lalu juga pakai hoodie, pakai kayak penutup kepala begitu ya saudara-saudara, dan mereka masuk ke dalam rumah. Kira-kira mereka ada 7-8 orang saudara-saudara. Setelah itu mereka makan malam, atau makan, saya nggak terlalu persis apakah itu malam atau pagi, tetapi mereka makan saudara-saudara ya. Lalu setelah makan itu justru mereka mengambil waktu untuk berdoa saudara-saudara. Jadi mereka ada di dalam satu lingkaran begitu, lalu mereka mulai berdoa. Nah, yang terlihat bahwa di belakang mereka itu ada seorang ibu yang berdoa untuk mereka satu persatu. Ya, jadi di belakang mereka itu mereka berdoa satu persatu, saudara-saudara. Yang pertama dia berdoa untuk seorang pria sekitar 40 tahun begitu ya, saudara-saudara. Pada waktu itu, pada waktu dia berdoa ini, pria ini baru kehilangan ayahnya. Padahal ayahnya ini begitu dekat dengan dia. Ya saudara-saudara, setiap saat itu mereka ada kesempatan untuk berada di beranda, di teras begitu, menikmati sunset, ngomong ini dan itu saudara-saudara. Dan pada saat tentu saja ayahnya ini tidak ada, maka orang ini datang ke rumah itu sendirian, dan tentu saja suasananya sudah menjadi suasana yang berbeda saudara-saudara. Yang kedua, dia berdoa untuk seseorang yang kebetulan masih kecil ya saudara-saudara, boleh dikatakan sebagai anak-anak. Lalu anak ini sakit saudara-saudara. Tapi sakitnya ini bukan kayak demam ya, lalu flu begitu ya saudara-saudara, tetapi penyakit degeneratif ya saudara-saudara. Artinya bagian tubuhnya itu hilang, atau sebagian dari tubuhnya itu hilang begitu, atau cacat begitu ya saudara-saudara ya. Dan tentu saja anak ini tidak bisa melompat-lompat kiri kanan ya, main-main sama temannya, dan ini juga didoakan oleh ibu itu. Lalu yang berikutnya dia berdoa untuk seorang gembala sidang atau pemimpin dari gereja itu, yang tentu saja setiap saat itu berada di dalam bahaya saudara-saudara. Kenapa? Karena sewaktu-waktu tentara Romawi atau orang-orang Romawi atau orang-orang Yahudi bisa saja mempersekusi, lalu menarik atau melakukan tekanan-tekanan ya saudara-saudara. Sebagaimana juga minggu lalu itu terjadi juga, ada orang yang dicokok ya, artinya diambil begitu saudara-saudara, lalu setelah itu ditahan. Yang saya ceritakan ini adalah gambaran dari gereja mula-mula di abad pertama, saudara-saudara. Di mana pada waktu itu keadaan seperti ini terjadi. Jadi kalau saudara dan saya mengatakan bahwa sekarang ini gereja atau kumpulan orang-orang percaya itu banyak sekali juga mendapat semacam tekanan-tekanan, saudara-saudara, yang saya mau katakan justru di abad-abad pertama ya saudara-saudara, dari permulaan gereja Tuhan itu ada, itu pun sudah terjadi. Jadi mereka pada waktu itu sedang berdoa bersama-sama saudara-saudara, dan mereka mengingat apa yang Petrus katakan mengenai hal seperti ini yang dituliskan pada waktu itu, dan kita sekarang bisa lihat rekodnya atau kita bisa membaca kebenarannya itu ya saudara-saudara. Pada waktu kita membaca dari 1 Petrus 1 ayat 3 sampai dengan 5. Mari kita baca sama-sama saja saudara-saudara. Ini firman Tuhan yang mereka pada waktu itu ingat-ingat ya. Jadi keadaan mereka yang tadi saya ceritakan saudara-saudara ya, lalu mereka mengingat-ingat apa yang Petrus katakan kepada mereka pada waktu itu, sebagaimana ditulis dalam 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 5. Kalau dilihat ini perikopnya mengatakan pengharapan, iman dan kasih. Ayat dari 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 5 ini mengatakan seperti ini. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah membuat kita lahir kembali. Lahir kembali. Garis bawah itu saudara-saudara.
melalui kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada hidup yang penuh pengharapan. Ayat 4 mengatakan, untuk menerima warisan. Sekali lagi, menerima warisan yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah melalui imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan. Saya garis bawahi itu saudara-saudara, keselamatan yang telah siap untuk dinyatakan pada akhir zaman.